perubahan dari sistem sales, distribution, itu suka nggak suka memang dari dulu sebetulnya sudah banyak akan perubahannya. Nah, kita cerita disruption dan segala macam. Cuman ini kayaknya mempercepat disruptions-nya dan membuka peluang-peluang baru ya. Selamat malam teman-teman semuanya. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mas? Sehat, alhamdulillah. Selamat malam Pak Budi. Selamat malam Malam. teman-teman semua. Iya, ini dia. Selamat malam. Jadi sebetulnya kita mau ngobrol-ngobrol, tapi ngobrol-ngobrolnya bermanfaat sih, ya kan gitu ya. Ya, Work from home ini kan kadang-kadang menyiksa gitu. Jadi kadang-kadang untuk orang yang merasa tersiksa sih ya. saya udah Kalau saya banyak yang dikerjain. oh iya, saya juga banyak, tapi kalau nggak keluar-keluar bisa suteres juga nih, suteres. Mas Adrian, ini kan kita banyak topik yang sudah kita bahas nih dengan teman-teman. Ada soal bagaimana menjalani krisis ini, ada soal leadership in crisis. Besok saya juga akan live IG dengan Santara. Habis itu sore besok saya dengan Rahmat ya, CEO-nya Bukalapak ya. Ya, nanti mudah-mudahan teman-teman bisa join juga. Tapi malam ini kita mau bahas salah satu specialty-nya dari Mas Adrian gitu ya. Saya tahu yang lain-lain pasti bisa juga, tapi maksudnya ini kita cari supaya nggak melenceng kemana-mana larinya kita ini. Nah, jadi situasi begini gimana Mas? Mas sendiri melihat gimana sekarang ini? Kalau dari si kan pengalaman selama ini kan banyak nih, di consumer goods ada, di downstreaming-nya ada, kemudian di konglomerat ada pengalaman. Nah, dari sisi umumnya dulu, gimana menurut Mas Adrian nih situasi sekarang? Oke, dari sisi umum itu perusahaan itu sekarang bisnis ya, usaha ya. Kalau kita bicaranya sih usahanya. Ya. Itu ada 3 situasi. Kalau perusahaan yang besar itu mereka mencoba untuk bertahan dengan tidak banyak membuat perubahan. Oh gitu. Perubahan ya. Artinya tidak karena pada saat dia menjadi besar, begitu perubahan dia bikin frontal ya otomatis ekosistemnya juga akan berubah. Dan mereka pasti lambat ya. Dan mereka pasti lambat, tidak se-agile yang tidak se-agile yang perusahaan middle atau small. Ya. Nah, terus kemudian yang kedua itu adalah perusahaan yang middle company. Ya. Jadi yang middle company itu banyak hal yang mereka bisa buat sehingga mereka bisa pivoting dengan cepat. Ya. Pivoting dengan cepat tuh gini, maksudnya kalau misalnya mereka belum terlalu besar, itu bisnis yang core-nya mereka kembali dulu nih sekarang. Ya, betul. Core-nya kembali dulu, terus kemudian yang lain-lain yang masih dalam tahap investasi, itu mereka mau tidak mau memang harus hold. Hold dulu ya. Nah, terus kemudian yang nomor 3, banyak sekarang perusahaan baru yang muncul memang karena opportunity, kalau kita bilang itu momentum ya Pak ya. Ya. Dan momentum yang sekarang itu ekosistemnya itu adalah ekosistem mostly justru distribution yang main. Gitu ya. Justru distribution. Karena tidak banyak orang yang mau keluar rumah nih sekarang nih. Iya, betul. Tidak banyak orang yang mau keluar rumah, otomatis service yang tadinya ada di orang rumahnya di tempat A, servisnya di tempat B. Yang sekarang yang mereka tadinya berpikir bahwa saya bergantung kepada walk-in traffic, sekarang saya mesti mendatangi traffic. Betul. Jadi situasi ini berbeda gitu. Nah, di mana kita sudah bisa lihat cepat yang namanya online delivery, tiba-tiba nih bermunculan dapur online, kan?
Terus kemudian mostly food online lah, mostly ya. Terus kemudian restoran pun yang tadinya dia walk in, sekarang restoran itu berubah menjadi tutup dulu karena mereka memang nggak boleh buka. Terus kemudian mereka berbalik menjadi delivery online. Betul. Dan itu yang terjadi secara umum. Itu dari bagaimana perusahaan itu menyikapi. Nah, sampai di sini kira-kira bisa memberikan gambaran nggak, Pak? Jadi mungkin sebelum saya lanjut dengan beberapa mungkin pertanyaan yang dalam kepala saya sudah banyak nih sebetulnya, dan mungkin teman-teman juga kalau mau tanya akan nanti bisa dilihat, nanti saya catat juga. Sebetulnya saya ingin juga menjelaskan bahwa Mas Adrian ini selain dari sahabat, dulunya kolega juga ya, sudah puluhan tahun. Beliau karirnya luar biasa ya, sudah di perusahaan asing, perusahaan lokal, direksi di mana-mana ya, baik di Indofood, ada di Coca-Cola, di Castrol, Danone, Bayer, segala macam ya, Montera, Samsung, apalagi ya, mobil Federal. Kayak orang jualan kaos aja, Pak. Iya ya, apapun ada ya. Apa lu mau gue ada, apa lu gak ada. Tapi yang saya selalu ingat Mas Adrian ini memang walaupun saya yakin general management dan segala macamnya itu banyak kita bisa belajar juga dengan Mas Adrian, tapi malam ini khusus kita mau bicara soal sales and distribution. Nah, menariknya kata Mas Adrian tadi itu adalah justru di sales and distribution itu sedang melakukan perubahan yang cukup banyak ya, sales and distribution, seperti yang disampaikan dalam kondisi yang sekarang itu gitu ya. Tapi kalau misalnya tadi itu kan perubahan itu yang dilihat oleh Mas Adrian sekarang ini gitu ya. Apakah itu hanya memang sekedar jangka pendek atau memang itu sesuatu yang memang harus dipikirkan masa depannya itu seperti itu? Gimana? Ini banyak yang nanya, banyak yang mencoba untuk mempivot. Di satu sisi gini, kalau misalnya apakah ini akan berlangsung lama? Nobody knows, Pak. Nobody knows. Apakah kalau misalnya kita lihat China yang paling cepat lah ngebenerin China sama Singapura, ya. Betul. Artinya mereka betul-betul taking care regulationnya, country-nya, taking care orang-orangnya, betul-betul di lockdown semua. Itu mereka nggak sampai lebih dari 3 bulan. Artinya 3 bulan, 4 bulan mereka udah flattening lah ya. Gitu. Yang sedisiplin mereka. Nah, kalau misalnya bertanya apa yang kemarin itu kita lagi discuss adalah apakah situasi ini akan terus menerus? Yang kita nggak tahu terus menerus apa enggak, karena uncertain things, uncertain event, uncertain situation sekarang ini adalah given kan, Pak? Mau tidak mau Anda mesti terima. Mau tidak mau Anda mesti hadapin. Cuman antisipasi itu adalah option kita. Nah, saya share mungkin yang terakhir aja, yang kebetulan saya di salah satu properti. Bagaimana kita menyikapi ini menjadi satu momentum sebetulnya. Kita tahu ini sebagai satu contoh, tapi nanti terbuka untuk pertanyaan lain. Saya barusan lihat wedding decoration saya sekarang ini banget, terdampak banget, solusinya gimana gitu kan ya. Ya kayak tadi ya, apakah jadi wedding online, tapi kan dia jadi nggak dapat bisnisnya kalau wedding online kan gitu. Tapi salah satu contoh adalah kita kemarin melakukan launch. Sebelum COVID awal-awal bulan Maret, sebelum itu menjadi satu ini yang sangat gegap gempita seperti sekarang. Itu
pada mulai bulan Januari itu sebetulnya kita sudah melihat tanda-tanda itu dari negara tetangga, Ya, dari negara China, ya kan? ya, Nah, tetapi kita pada saat itu hanya berpikir mungkin tidak akan cepat sampai ke Indonesia. ya, Nah, di satu sisi itu kita berbenah manajemennya semuanya pada saat itu. Dan kita ya. sudah punya planning untuk launching produk itu bulan Mei, Hmm. bulan April. Bulan April atau Mei. Tetapi begitu kita lihat informasi yang datang dari negara sebelah itu, kok sepertinya ini bakal sampai ke Indonesia. Ya, Nah, kita mulai bergerak apa yang menjadi core kita pada saat itu. Jadi nomor satu adalah sebetulnya core bisnis kita itu ada di mana. ya, Otomatis ada di properti. Yang nomor ya, dua, siapa yang mau membeli itu. ya, Nah, di situ kita memapping yang namanya, kita melakukan lagi yang namanya memapping ekosistem bisnis kita. Profiling konsumernya siapa saja. oke. Nah, itu yang kita lakukan. Yang ketiga, kita melakukan yang namanya, kalau dalam bisnis distribution atau retail, Ya, itu ada yang namanya leads management. ya, ya, betul. Leads management itu adalah sebetulnya traffic bisnis kita itu datangnya dari mana sih? Ya, Nah, itu. Nah, sehingga itu kita lakukan. Yang tadinya singkat kata, semuanya kita lakukan dengan namanya kita trace back lagi, kita tarik ke belakang. ya, Kayaknya kita nggak mungkin untuk launching bulan April. ya, Kita harus tarik momentumnya ke awal Maret. oke. Setelah kita lakukan persiapan itu seperti kayak mau main, sebetulnya kayak kita mau main, mau meluncurkan satu event gitu loh Pak. Ya, Jadi betul. begitu eventnya itu udah mulai, semua persiapannya oke, seminggu sebelum adanya social distancing segala macam kita tarik, kita launching di salah satu perumahan di area di Cikarang. Ya, Dalam satu hari setelah kita melakukan semua persiapan di belakang itu, ini ya, momentum ya, artinya kita bicara, betul. ini pemerintah kayaknya antara mau niru lockdown atau enggak, kita nggak tahu gitu loh. Pada Ya, saat itu kita masih ingat, ini pemerintah jadinya mau gimana ya gitu loh. ya, Tapi kan pemerintah itu kan ngurusin negara, kalau kita kan ngurusin karyawan, ya, jadi masih jalan terus ya. Akhirnya kita putuskan nasib kita ada di tangan kita sendiri. Awal bulan Maret yang harusnya bulan April kita launching dengan ya, semua ya, persiapan tadi. ya. Dalam satu hari kita bisa menjual 304 landed house. Oh gitu. Dalam satu hari 300 Oke. unit. Artinya yang bisa menjadi satu gambaran itu adalah apapun bisnisnya, selama kita kembali lagi melihat. Sebetulnya yang dalam sekarang ini, banyak kemarin juga teman-teman, yang masih saya lakukan apa nih? Ya, Gambarannya adalah nomor satu, kita masih memapping dulu nih sebetulnya konsumen kita selama ini siapa aja. ya, Nah, nomor satu. ya, Kemudian nomor dua, traffic kita itu datangnya dari mana. ya, ya, Terus profil konsumer kita itu siapa. ya, Nah, itu yang tiga hal yang kita wajib tahu dulu. ya, ya, Makanya waktu Pak Budi ngajakin ya, bicaranya adalah distributor. ya, betul. Distributor apa distribusi nih kan gitu Ya, kan. Karena distributor distribusi. sendiri kadang para distributor sendiri saat ini juga punya kendala yang sama. Ya, betul. Artinya aktivitas mereka juga saat ini berkaitan dengan traffic juga kecil. Nah, Ya, itu yang menjadi gambaran kita. Jadi nomor satu adalah kita lihat lagi
traffic dari bisnis kita Ya, itu konsumernya profilnya siapa. ya, ya, Kemudian nomor 2 adalah apakah ada bisnis baru yang sekarang bisa kita ya, lakukan. Ini betul. secara general ya Pak, karena masing-masing bisnis Ya, pasti beda ya, betul, gitu. betul. Ya kan? Ya, Nah, nomor tiga adalah ya, kita mesti berani untuk melakukan sesuatu hal yang baru, Pak. betul, betul, betul. Kita belum pernah lakukan gitu. Ya, ya. Itu kan. Kalau misalnya kan tadi itu kan situasinya belum separah sekarang ya, mungkin waktu launching itu ya. Belum separah sekarang. Artinya pada saat kemarin itu udah mulai masih ada social distancing, tapi belum diresmikan banget. Ya, 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 betul. Belum gitu loh. Nah, Oke. tapi kalau sekarang kan udah totally ya kalau kita bilang kolaps sih enggak ya. Ya, ya, betul. Untuk beberapa sih mungkin udah berhenti total sama sekali. Nah, untuk teman-teman UKM yang offline, pada saat ini yang nomor satu yang kita bisa lakukan, yang kita bisa lihat, itu adalah kita lihat lagi ekosistem atau channel kita selama ini kemana aja nih. Ya. Sama kayak kemarin saya ngomong sama Mas Heri kan Pak. Sampai Ya, ya, contoh betul. aja deh. Ya, ya, dia hadir nih malam ini juga ikut ya. Oh, oke. Channelnya selama ini kemana saja? Saya selama ini bergantung kepada distributor. Ya, Oke. Apa yang kita bisa bantu? Karena apa yang masih kita tahu, apa yang kita bisa bantu untuk distributornya ya, betul. atau agennya, ya. Ya, Karena agent atau distributor selama ini jarang sekali untuk berpikir untuk mencapai sampai konsumen. betul. Karena mereka adalah partner distribusi kita. Betul. Nah, yang mesti kita lakukan juga adalah siapa nih mapping channel konsumer akhir kita sekarang ini siapa. Bisa jadi ada yang baru. Ya, 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 betul. Gini. Jadi itu yang bisa kita lakukan itu adalah melihat lagi journey-nya dari produk kita sampai di mana. Ya, ya, ya. Jadi kalau tadi itu kita melihat fungsinya kalau misalnya tadi itu kalau kita punya channel sekarang ini masih distribusi kan gitu ya. Tentunya kita berharap mereka berharap kita juga membantu mereka ya untuk mengeluarkan produknya mereka sampai ke end consumernya mereka kan gitu ya. Sampai ke end consumernya mereka. Gitu. Karena secara prinsip harusnya kan itu tanggung jawabnya prinsipal ya, artinya sebagai pemilik brand itu harusnya menjadi tanggung jawab kita kan ya. Itu menjadi tanggung jawab. Itu udah jelas itu menjadi tanggung jawabnya prinsipal, bukan tanggung jawabnya distributor. Oke. Maksudnya tidak 100% menjadi tanggung jawab distributor. Ya, betul. Begitu. Harus ada satu inisiatif yang dilakukan oleh prinsipal. Nah, dalam hal distribusi, mau tidak mau, sekarang kita mesti berkolaborasi dengan produk-produk lain nih, yang kita bisa lakukan. Kita nggak bisa bergerak sendiri sekarang, sangat tidak gitu bisa. Oke, dalam contohnya saat ini kita harus berkolaborasi. Artinya gini, kalau misalnya contohnya kita bicaranya contoh produk yang fast move consumer ya, makanan, snack ya. Nah, seperti itu. Mau tidak mau, nomor satu, kalau misalnya yang pemain besar, mereka sudah punya sistemnya sendiri lah, Pak. Ya. Maksudnya kalau misalnya chain retail ya, Alfa, Indo itu mereka udah punya sistemnya sendiri. Ya. Nah, untuk agent ini kita mesti berkolaborasi. Kemarin saya ketemu dengan salah satu prinsipal. Dia bekerja sama nih dengan prinsipal lain. Untuk membantu satu agen di daerah itu. Karena kalau saya sebagai prinsipal, saya cuma sendiri bergerak, kosnya pasti akan tinggi. Terus kemudian, misalnya kemarin itu contohnya ada kacang, ada makanan yang seperti itu, ya.
Ya. terus kemudian snack, ya, itu betul-betul mati dengan traffic yang ada. Yang Ya. nomor satu yang mesti dibersihin, istilahnya mereka membersihkan, Pak. Ya. Yang mesti dibersihin adalah nurunin dulu stoknya yang ada di agen nih, Ya. 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 dan stoknya yang ada di distributor. Ya. Nah, nomor dua, mereka memang mau tidak mau sekarang seperti ada satu kesamaan. Ya. Direct delivery ke konsumen. Ya. Ya. Karena sekarang mau nambahin barang ke toko, nggak, mereka masih tetap nambahin barang ke toko. Cuman Ya. tokonya sekarang mungkin dipilih bukan toko yang level 3, tapi mungkin yang level 1. Ya. Di mana memang masih memungkinkan dalam segi volume. Ya. Nah, terus kemudian untuk level-level yang di agent yang nomor 2, mereka bikin yang namanya special price untuk beberapa produk. Oke. Untuk mengeluarkan produk itu maksudnya? Untuk mengeluarkan produk. Karena kalau misal, tapi tetap di agen itu ditanya, prinsipalnya kamu siapa aja nih? Ya. 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 Si A, si B, Oke. si C. Oke, kita patungan deh bertiga. Kita Ya. patungan bertiga, kemudian mereka membuat satu program yang dikemas dalam bentuk kepedulian COVID gitu ya Pak ya. Mereka bekerja Ya. samanya juga dengan, mereka juga nggak bisa langsung ke konsumen, tapi mereka bekerja sama dengan contoh rumah sakit Pak. Oke. Oke. Rumah sakit. Segala sesuatu yang sifatnya berkaitan dengan medical dan kesehatan, Ya. itu bisa dikolaborasikan gitu. Oke. Ya. Kemarin gitu. Jadi Betul. contohnya kalau misalnya ada beberapa rumah sakit yang misalnya mereka membutuhkan makanan atau keluarganya yang ada di situ, nah mereka Ya. bekerja samanya dengan rumah sakit untuk menyalurkan itu. Tapi Ya. Ya. sebetulnya yang ada di rumah itu adalah agennya. Ini Oke. makanan, Ya. ini makanan. Ya. Ya. Nah, terus kemudian yang kemarin yang saya pelajarin juga dengan bisnis kosmetik. Oke. Nah, dengan bisnis kosmetik ini, saat ini yang dilakukan mereka adalah tetap mengirimkan, tetapi bentuknya jadi gini, jadi mereka membuat tutorial di YouTube. Nah, Oke. ini melahirkan, ini sebetulnya melahirkan beberapa ide yang tadinya nggak pernah kepikir. Ya. Ya. Jadi si kosmetik ini dia membuat tutorial YouTube. Ya. Yang bisa dikemas, yang bisa di-download di dalam bentuk di filenya Instagram, jadi nggak terlalu berat, Pak. Ya. 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 Dan sebetulnya mereka masih tetap jualan dengan para agent. Tapi agent itu sekarang instead mereka datang ke rumah para user, Ya. mereka dibekali dengan YouTube atau small video yang bisa jadi tutorial menggunakan kosmetik itu tadi. Oke. Nah, Oke. pada saat mereka download itu, pada saat mereka broadcast program itu, siapa yang membroadcast, siapa yang mendownload, mereka bisa dapat yang namanya coding. Oke. Coding itu bentuknya sebetulnya kayak kode referral, Pak Budi. Oke. Referral code. Ya. Ya. Saat mereka menggunakan referral code itu, Ya. mereka bisa dapat diskon untuk beli produk yang berikutnya. Oke. Oke. Jadi untuk delivery nggak ada masalah, Pak. Oke. Karena pada saat ini delivery masih bisa dilakukan via Gojek, GoSend, Grab, dan semuanya. Ya. Yang Masih jalan lah. masalah masih jalan. Kalau distribusi, kalau delivery-nya nggak masalah. Tapi Ya. bagaimana membuat konsumen itu tetap bisa berhubungan dengan mereka, itu sekarang yang tetap dicari. Ya. Gini Mas, aku kan kemarin itu juga kita review ya, kita lihat dari beberapa data dan analisa ya, apa yang dilakukan oleh banyak orang dan perubahan-perubahan ya. Nah, salah satu yang saya sampaikan dalam salah satu video saya mengenai perubahan di masa sekarang dan masa depan itu adalah soal channel distribusi ya. Karena sudah banyak sekali kita cerita soal misalnya dengan kalau kita produsen nih,
Kita produsen produk Ya, apakah itu fashion, apa kosmetik, atau makanan, dan segala macam. Nah, dengan adanya persoalan yang seperti sekarang, malahan mereka kan sedang mencari jalan bagaimana direct mereka itu ke consumer. Atau istilahnya itu ya, D2C ya, direct itu to sih dari consumer. consumer. Nah, direct to Yes. consumer. Sehingga sebetulnya sudah bakal menghilangkan sebetulnya peran-perannya penengah ini Fungsinya sendiri, distributor. distributor, ya, Ya, agent, ya, reseller, dan segala macam. Karena bagi mereka banyak sekali manfaatnya, plus bagi mereka mungkin dari sisi cost marginnya atau yang mereka dapatkan dari situ jadi berbeda gitu. Nah, itu salah satu future yang sedang dikejar sekarang ini, banyak orang mengatakan itu. Pendapatnya Mas Adrian gimana? ya. Sebetulnya saya pernah share ini udah cukup lama sih, 10 tahun yang lalu, Pak Budi. Ya, salam 10 Yuza. tahun yang lalu. Ya kan? Jadi 10 tahun ke depan itu kalau misalnya distributor tidak berevolusi, Ya, distributor akan suffer. ya, Distributor loh ya. ya, ya, Artinya kalau misalnya nomor satu, kalau dulu distributor itu kan memang mempunyai satu power yang kebetulan daya jangkau prinsipal nggak bisa dalam. ya, Nah, tetapi seiring perkembangan teknologi betul. udah lebih canggih. Nah, Ya, sekarang data itu bisa didapat di mana-mana. ya, Nah, artinya fungsi distributor itu kalau sekarang hanya sebagai mindahin barang dari satu titik ke tempat yang lain, ya, ini yang akan hilang sebetulnya fungsi ini. ya, 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 Kita bicara deh, JNE buka, ya, betul, JDRE buka, betul, si cepat buka, betul. ada Gojek, Grab, Gojek, Grab, ada. Nah, kalau Gojek, Grab itu sebetulnya kan dia lebih ke arah mini fleet-nya, Pak, mindahin barangnya. ya, 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 Tapi logistiknya sendiri itu sebetulnya kan itu more than mindahin barang dari satu titik. Yang diambil Gojek sama Grab itu kan memindahkan barang dari satu titik ke tempat lain. ya, Apapun produknya, mau dari produk makanan, minuman, mau kecantikan, mau massage, mau apapun, itu sebenarnya mindahin good and service. ya, Tetapi kalau distributornya sendiri tidak melengkapi dirinya dengan contoh data analisis, ya, automation, ya, understanding mengenai kekuatan suatu area, terus ya, kemudian dia punya mapping area. Kalau dia ya, nggak melengkapi dirinya dengan itu, dan dia akan diambil alih posisinya sama yang lain. ya, Nah, ya, itu yang kuncinya. Jadi kalau betul, misalnya sekarang distributor only as a distributor mindahin barang, ya, ya sebetulnya tinggal nunggu waktu. Itu aja. ya, ya, Tetapi kalau dia bisa berpacu atau melengkapi dirinya dengan skillful, orangnya juga perlu sih, ya kan? ya, Kan ada 3 nih. Ada performance, ada prosesnya benar, ada people-nya benar. ya, Nah, kalau misalnya dia hanya, contohnya, orang lain udah pakai POS, orang lain udah pakai, zaman kita dulu kan OATS, Pak. ya, Tahun betul. berapa tuh OATS, Pak? 90-an itu. 90-an kita pakai namanya OATS itu kan dulu Outlet Activation Tracking System. Nah, kan gitu, masih ingat tuh saya. Tapi itu tahun 90-an kan. Artinya kalau misalnya si Mitra Bukalapak, si Cepat, dan logistik lainnya udah pakai handheld, sudah pakai aplikasi, distributor sendiri masih pakai manual, Ya, terus masih pakai sistem orderingnya juga bukan automation, ya, disitulah dia akan ketinggalan. oke, 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 Jadi modernisasi sih udah mutlak lah untuk distributor. oke. Nah, sekarang pertanyaan saya mungkin sebelum kita coba ada jawab pertanyaan beberapa teman dulu nih. Iya, boleh. Tadi kan soal ini kan salah satu kan persoalannya itu kan adalah mobilitas sekarang ya.
Ya. sehingga orang-orang mobilitasnya terhambat dan sulit bergerak, sehingga ya walaupun ada demand-nya atau kebutuhan orang itu, tetapi nggak bisa sampai barang itu, sehingga sekarang ini banyak sekali kan perubahan itu, orang mencari jalan menyampaikan produknya ke konsumen itu lewat tadi itu sistem-sistem yang kita namakan mungkin itu adalah misalnya online ya. Tetap saja Ya. fisiknya harus datang kan gitu ya. Jadi Betul. orangnya memang nggak bisa datang, tapi produknya datang juga kan toh ke rumahnya. Jadi tetap harus ada yang Betul. mendeliver gitu ya. Tapi Yes. bagaimana caranya, instead of tadinya itu kita menarik trafiknya ke toko kita atau ke ini segala macam. Nah sekarang ini kita harus mendatangi mereka. Tetapi di antara Ya. itu kan itu kita harus menggunakan sebuah sistem, apakah itu namanya online, pakai sosial media ya, mereka ordering dan segala macam. Nah itu hampir semuanya kan kena. Tapi ada yang tidak bisa langsung berubah langsung. Kalau mereka misalnya kebetulan, ini ada beberapa data yang saya lihat ya. Dari teman-teman yang kita selama ini kita bantu, kita bina ya, kita berikan apa misalnya pengetahuan. Lalu kemarin itu saya lihat itu polanya. Kalau bisnis mereka selama ini sudah ada online-nya, ya, misalnya delivery, kalau makanannya, misalnya atau fashionnya juga sudah banyak yang online-nya, itu umumnya walaupun dia turun misalnya, tapi turunnya nggak drastis gitu. Jadi masih bisa Ya. selamat. Ya. Apalagi kalau misalnya bagian dari online bisnisnya ya, atau sistem distribusinya itu ya, atau channelingnya itu melalui yang online itu, mereka relatif lebih selamat. Sedangkan yang belum sama sekali itu, nah di situ yang banyak sekali persoalan. Nah, kalau kalau kita lihat misalnya dari sisi orang yang belum ada sistemnya itu, ya, dan sekarang terjebak nih antara saya nggak bisa, saya nggak punya online, saya belum bermain ini. Ini pertanyaan konyol sih itu ya. Kira-kira kalau Mas Adrian punya bisnis kayak gitu, apa yang mau dilakukan? Nomor satu, saya persis banget nih. Nomor satu, kemarin ada beberapa yang nggak punya pengalaman sama online. Oke. Okay. Kalau yang udah punya online, dia sih tinggal nambahin aja. Tinggal nambahin postingnya, tinggal nambahin apa namanya trafficnya, tinggal ibaratnya beli follower dan semuanya itu jadi mungkin bisa, walaupun hasilnya nggak signifikan, cuman dia dapat. Tapi kalau misalnya mereka yang tidak pernah sama sekali dan mau tidak mau nih, mau tidak mau, Ya. bisnisnya sekarang, traffic sekarang itu orang, kita melihat ekosistemnya traffic sekarang orang larinya ke online. Ya. Dan semuanya itu mengarahnya ke mau tidak mau kita mesti belajar, mau tidak mau. Ya. Karena kan perubahan itu either kita yang buat atau kita dirubah oleh situasi kan gitu Pak. Ya, Nah betul. ini sekarang kita nggak punya pilihan. Ya. Nggak punya pilihan yang mau tidak mau kita mesti masuk ke, kalau nggak punya online, mau tidak mau kita masih masuk ke online. Ya, betul. Nah, salah satunya adalah kemarin saya baru melihat tadi kalau misalnya wedding decoration, Pak. Ya. Teman saya bukan wedding decoration, Ya. jualan kembang. Betul. Jualan kembang plastik. Oke. Oke. Yang dia tembak itu bukan yang di Jawa, Pak. Oke. Dia buka online, yang dia tembak itu adalah yang di luar Jawa. Oh gitu. Kenapa? Karena yang kena COVID itu mostly di Jawa. Enggak, Yang ribut itu semuanya kan udah kena 34 provinsi itu. Tapi mungkin masih memang ada beberapa yang di betul, luar. betul. PSBB belum berlaku lah. PSBB belum berlaku. Di Cipulir aja belum berlaku kemarin, baru setelah diucapkan baru. Ya, tapi maksudnya dia justru melihat profiling nih. Oke. Kalau gue masih jual, kemana nih saya jual nih? Saya nggak mungkin berantem di daerah yang sudah penuh, yang udah crowded, yang udah seperti Pulau Jawa lah, seperti itu. Betul. Nah, dia masuknya ke luar pulau. Oke. Dia buka online, dia main Instagram, dia kursus Pak, dia kursus. Dia kursus sama Facebook, ambil kursus online, Facebook, ambil kursus online, Instagram.
Ya. Tapi di statistiknya dia maunya masuknya ke Kalimantan dan Sulawesi. Oke. Oke. Di Ya, ya. sana duitnya banyak, tapi orang susah belanja. Tapi kata Pak Budi bilang, apa di sana nggak kena? Di sana kena, tapi Betul. tidak sepeduli yang orang di Jawa gitu loh. Betul. Betul. Itu gambaran. Betul. Betul. Itu yang pertama. Yang kedua, dia juga masuk, yang jelas dia tidak main di Jawa. Dia membuka pasar baru di Sumatera. Ya. Dengan Betul. begitu, dia bisa mindahin stoknya dia nih, Pak. Stoknya dia yang numpuk di gudang, ya. Dia bisa pindahkan ke luar pulau. Oke. Ke market yang baru. Nah, itu. Karena pengiriman barang kan nggak masalah, Pak. Lewat laut ya. Betul. Gitu. Betul. Itu jadi ya salah satu. Ya. Jadi kalau saya boleh juga menyimpulkan bahwa perubahan dari sistem sales distribution itu suka nggak suka memang dari dulu sebetulnya sudah banyak akan perubahan ya. Kita cerita disruption dan segala macam. Cuman ini kayaknya mempercepat disruptionsnya dan membuka peluang-peluang baru ya. Terutama teman-teman yang memproduksi produk ya. Mungkin kepikiran selalu kemarin itu bagaimana membangun D2C-nya itu, direct to consumers-nya ya. Karena kalau kita tergantung dengan sekarang ini, dan tentunya itu paling bagus adalah melalui sistem dan teknologi yang sudah ada sekarang ini, dan which is tidak juga banyak. Dan mungkin mudah-mudahan besok jam 4.30 sore kan besok saya akan bicara dengan CEO-nya Bukalapak ya, Rahmat ya. Di acaranya Business ID. Nah, kita juga mau diskusi soal omni channel ya nantinya ya, karena dia baru tuh. Ya. Kalau kita lihat dari bisnis secara total, kalau namanya jualan ya, apapun produknya lah ya, retail lah namanya ya jualan. Kan online ini masih sedikit banget toh di Indonesia kan ya. Masih 1%, 1,2. Iya, jadi kan nggak mungkin langsung tiba-tiba besok itu 100% orang online toh. Jebol sistem orang itu kan itu. Ya. Jadi tapi gini nih, bagi orang yang offline itu apa yang harus mereka lakukan? Karena suatu saat mungkin akan berubah walaupun tidak akan habis itu offline itu. Yes, ya. Selama Indonesia masih jadi kepulauan, offline masih akan ada, Pak. Itu aja. Gitu ya. Itu yang dipercaya sama masih dipercaya sampai 15 sampai 20 tahun mendatang. Karena yang namanya perpindahan barang dari pulau ke pulau itu masih tetap membutuhkan intermediaris. Oke. Tetapi kecepatan informasi yang sekarang harus diantisipasi oleh teman-teman UKM. Iya, betul. Yang namanya online itu kalau misalnya kita ibaratnya kita gambarkan segitiga, satu segitiganya seperti ini. Ya. Dan satu segitiganya dibalik. Ya. Kalau kita bicara online, volumenya itu nggak banyak, Pak. Volumenya online, volume dari online, tetap dari offline. Betul. Tetapi jangkauan informasi yang didapat dari online itu melebihi offline. Betul. Dan pilihannya banyak. Ya, betul. Pilihannya adalah mulai dari yang sosial media maupun yang website base, web base ya. Jadi basically internet itu adalah mempercepat tapi tidak menciptakan volume banyak, tapi dia mempercepat penyampaian pesan ke konsumen. Betul. Teman-teman ini yang online itu jangan dipakai kalau bisnisnya kuatnya di offline. Online itu jangan dipakai sebagai source of volume dalam waktu yang cepat, jangan. Tapi dipakai sebagai source of communication dalam waktu yang cepat, itu ya. Suka tidak suka, kita mesti belajar ke online untuk mempercepat komunikasi, mempercepat penyampaian komunikasi. Wah, Padang baru besok nih PSBB nih. Iya kayaknya. Ya mungkin waktu kita nggak banyak lagi ini, jadi mungkin kita coba ada beberapa pertanyaan tadi juga saya coba ini.
Mas Adrian, Ya, ini juga ada pertanyaan tadi kayaknya dari Indra deh. Kalau misalnya outlet-outlet yang kecil yang offline kayak warung mungkin ya dan segala macam R3 lah katanya ya. Nah, ini sudah memakai istilahnya distributor ini R3. hmm, Oke. Kalau itu kalau online nih semuanya itu mati itu. Jadi bagaimana kan itu ya? Kalau misalnya semuanya ya, akan online, walaupun saya percaya bahwa saya tidak akan mungkin offline. Offline itu akan hilang gitu. ya, ya. Kalau kalau misalnya, nah sa- ini semua sebetulnya akan terjadi satu satu simbiosis, Pak. Hmm, Kalau kita bicara kalau kita bicara eh, bagaimana nanti warung-warung itu, ya, kita lihat aja Pak, apa yang udah dilakukan oleh Mitra Bukalapak. ya, betul, Mitra Bukalapak itu sebetulnya bantuin warung-warung kecil itu betul, betul. sebetulnya. Ya, Jadi kalau kios apa namanya? Warung apa? Warung pintar ya. warung pintar juga ada, tapi MBL Mitra Bukalapak ya, Oh ya, 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 Mitra Bukalapak itu juga ada. Mungkin besok Mas Rahmat bisa cerita gitu. ya, 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 ya. Jadi sebetulnya Mitra Bukalapak itu dibantu oleh Bukalapak supaya inventory manajemennya dia itu tertata dengan rapi. Oh, oke, Karena oke. kejadiannya kalau di warung kecil itu kalau kita bilang itu adalah the final frontier ya kalau orang retail bilang ya. Ya, 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 Artinya ya, banyakin aja warungnya, drop aja sebanyak-banyaknya di situ. Kasiannya apa? Tuh warung modalnya kecil. ya, betul. Warung modal kecil, cuman dia butuh perputaran yang cepat. Nah, dengan adanya Mitra Bukalapak, menjawab pertanyaan Mas Indra tadi, itu mati dong. Sebetulnya kalau Mitra Bukalapaknya itu bisa konsisten dijalanin, si Ya, Mitra Bukalapak ini bisa menjadi teman para warung itu dalam mengatur inventory. ya, ya, betul, betul. Jadi sebetulnya itu. Jadi mati sih nggak bakal. Ya, Tapi dia lebih tertata, lebih teratur, iya. ya, betul, Karena betul. Bukalapak dia membantu dengan sistem artificial intelligence-nya. Lu Ya, warung di sini jangan jualan kartu remi, jualannya kartu domino aja. ya, ya, Nah, yang punya warung nggak tahu, Pak. Pokoknya saya nyediain kartu remi sama kartu domino. ya, Ternyata dia nggak ya, sadar kartu domino yang banyak laku kan gitu. betul, betul. Udah, jadi mendingan ya. Jadi mereka sebetulnya sama Mitra Bukalapak diajarin untuk mempunyai satu inventory management yang akibatnya sih sebetulnya ke cash flow, Pak. Ya, ya, betul, Nah, cuman kita betul. ngomong sama warung kan cash flow management nggak bisa bahasa pakai cash flow management kan, gitu kan. Betul, betul. Pokoknya pokoknya duit kontan lo nggak lebih sedikit dari jumlah stok lo gitu aja gitu. Iya, Paling iya, gampang gitu. betul. Ya, gitu. Oke, ini Ya, mungkin juga yang pertanyaan yang satu lagi itu, kalau misalnya ya dari sisi besok ini misalnya akan cukup panjang, misalnya masalah COVID ini ya, orang akan masih tetap di rumah dan segala macam. Dari sisi challenge dan tantangannya dari sisi sales dan distribution sendiri apa? Jangka panjang kalau misalnya let's say setahun ini akan seperti ini gitu. kemarin itu kita bicara discuss rasanya sudah harus mempunyai channel D2C yang kuat. Oke. Untuk yang nomor dua, ini saya ketemu sama distributor besar nih. Ya, Gue mau nggak mau sekarang mesti mempercepat yang namanya memang betul-betul punya database. Gini, distributor itu punya ribuan data, Pak. ya, Cuman masalahnya mereka nggak tahu data itu mau diapain. oke. Ya, Nah, jadi kalau misalnya dia bisa mempunyai data analitik tim yang ya, bagus, ya, nah itu bisa ngebantu dia. Tapi mau tidak mau sekarang pasar yang tadinya toko yang tadi, jadi gini, arahnya sekarang kalau tadinya jalannya semua ke timur, Pak, ya, ini sekarang banyakkan ke opposite. ya,
Jadi kalau dulu kita didatengin traffic, Ya. intinya garis besarnya. Sekarang kita yang mesti ngedatengin traffic. Ya. Jadi akan berbalik seperti itu. Oke. Dan kalau misalnya dalam setahun ini terjadi, kan ada teori 2190 itu, Pak. Ya, ya. Dalam 21 hari kita melaksanakan, dalam waktu 3 bulan, 21 minggu, kita melaksanakan 90 hari. 3 bulan itu kalau udah jadi kebiasaan, Ya. itu Habit baru. susah sebetulnya. Betul. Habit baru betul. kan itu. Ini Ya. habit gitu loh. Nah sekarang kayaknya semua akan dipaksa ke situ. Tapi offline tetap ada. Cuman arahnya, kiblatnya beda gitu aja nih. Ya. Nanti mungkin kita bisa diskusikan soal omni channel juga nanti ya, D2C mungkin ya, bagaimana yang teman-teman yang masih punya online dan offline, mungkin apa yang harus mereka lakukan nantinya ya. Karena waktu kita sudah habis, tinggal 50 detik lagi, Mas Adrian. Mas Adrian sahabat ya, direksi di mana-mana, perusahaan asing, perusahaan lokal dan segala macam. Tapi juga panel expert dari Business ID. Ya mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi dengan teman-teman, baik live IG maupun pakai Zoom nantinya. Sama-sama kita belajar lebih dalam lagi soal sales distribution, modern trade dan segala macam bisa kita lakukan. Thank you ya, Mas Adrian dulu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang lain mungkin ya kalau bisa kita nanti lewat Zoom, kita bisa by kategori, jadi ngobrolnya mungkin bisa lebih khusus lagi nantinya ya. Oke, terima kasih ya semua teman-teman yang sudah hadir malam ini. Sampai jumpa. Nanti bisa dilihat di YouTube-nya hasil dari malam ini. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.